Ini adalah pekan Grand Prix. Hari Kamis ini aksi dimulai di Motorland Aragon untuk menghadirkan tontonan baru di atas motor. Carlo Pernat sedang dalam perjalanan, tetapi sementara itu dia tidak ingin melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan Momag tentang Marc Marquez. Pernah ditanya tentang Marc Marquez dan dia membuat pasar yang terkenal, itu hanya lelucon. Faktanya tahun lalu semuanya berakhir ketika Marquez membuat keputusan dan tahun ini pun demikian. Namun dinamika pasar berbeda dan setiap kali ada ribuan variabel yang ikut bermain. Kejuaraan ini tampaknya akan menjadi milik Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Namun tetap perhatikan Marc Marquez dan Enea Bastianini yang meskipun tertinggal beberapa poin, selalu ada di sana. Dengan Aragon akhir pekan ini akan ada 9 balapan tersisa hingga akhir musim. Itu berarti ada 333 poin yang dipertaruhkan, jumlah yang tak terbatas. Juga karena sekarang ada 3 GP tersisa di mana Bastianini akan dapat memberikan pendapatnya dengan sungguh-sungguh antara Aragon dan 2 GP di Misano, banyak hal yang akan dipertaruhkan. Marc Marquez pilihan yang jelas untuk Aragon. Ini adalah salah satu track yang disukai Marc Marquez. Tapi siapa yang tidak mau bertaruh untuk Marc Marquez? Saya pikir sekarang satu-satunya prediksi yang bisa Anda buat adalah memasukkan 1, 89, 23, dan 93 ke dalam kantong dan kemudian memilih salah satu seperti dalam permainan bingo. Semuanya terbuka di antara keempatnya. Saya akan selalu memasukkan Marc Marquez ke dalam kantong, selalu Marquez. Dia tidak akan mengendarai motor 24, dia mungkin akan melakukan lebih banyak kesalahan dari biasanya. Tetapi dia telah memenangkan 8 gelar juara dunia. Hanya orang bodoh saat ini dan dengan 333 poin yang masih harus dikumpulkan, yang tidak akan memasukkan Marc Marquez ke dalam kantongnya. Jadi jelas bahwa jika Anda menyuruh saya membuat persentase, saya akan mengatakan bahwa Pecco dan Martin masing-masing memiliki 35%. Enea 25% dan Marquez 5% sisanya, karena itulah yang terlihat dari gambaran peringkat saat ini. Lebih lanjut, Pernat yakin dengan kesetaraan Martin dan Pecco dan menegaskan bahwa keduanya akan memiliki alat yang sama untuk memperebutkan gelar juara. Saya tidak percaya pada konspirasi. Gigi Daligna adalah jaminan sportivitas. Dia tidak memainkan permainan tertentu, bahkan tidak terlintas di benaknya. Siapapun yang mengatakan bahwa Jorge Martin akan dihalangi dengan cara apapun, menurut pendapat saya, membodohi dirinya sendiri. Tahun 2025 menjanjikan sesuatu yang sangat menarik. Marc Marquez akan bergabung dengan Pecco Bagnaia di tim pabrikan Ducati, sebuah kombinasi yang tidak terpikirkan beberapa tahun lalu. Dia akan berbagi garasi dan akhirnya akan memiliki materi yang sama dengan sang juara dunia. Seperti yang dikatakan Pecco baru-baru ini bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Bagnaia tenang dan percaya diri meremehkan situasi ini.
Ia berulang kali menyatakan bahwa saya tidak peduli apakah itu Martin atau Marquez. Sesuatu yang, meskipun tampak mengejutkan, cukup logis mengingat perang mental yang telah dimulai oleh kedua pembalap. Bahkan dengan setengah dari kejuaraan dunia 2024 yang masih harus diputuskan. Namun, Marquez juga tidak mudah menyerah. Ketika ditanya siapa yang ia inginkan untuk menjadi juara jika ia gagal menang tahun ini, ia menyebut Pecco tanpa ragu-ragu. Dengan mengatakan bahwa saya lebih suka memiliki juara di dalam kotak saya. Apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Siapa yang tahu? Opini terus bergulir dan beberapa orang telah memasang taruhan atas apa yang akan terjadi tahun depan. Alex Lowes berbicara kepada TNT Sports mengenai sikap dan tekanan terhadap Mark Marquez. Saya yakin dia hanya ingin mengalahkan semua orang. Sikap itu sudah terlihat di awal musim. Saya bisa melihat dia berusaha keras karena dia melakukan kesalahan saat latihan. Dia mungkin berpikir bahwa tujuan utamanya tahun ini adalah mendapatkan motor pabrikan. Mengenai masa depannya dan konfrontasi dengan Bagnaia, Lowes menambahkan dia akan menjaga dirinya sendiri sekarang, lalu dia akan muncul tahun depan dan menghabisi semua orang. Saya tidak akan terkejut. Ia memiliki karakter dan bakat seperti itu. Pecco tak kenal lelah. Setelah melakukan kesalahan, ia pulih dan kembali ke depan. Jika Mark terus melakukan kesalahan sendiri Jerman, Silverstone, dia tidak perlu memperhatikan Bagnaia, komentarnya. Neil Hodgson, mantan pembalap, juga memberikan pandangannya. Cara Pecco meningkatkan kemampuannya. Dia adalah juara dunia 2 kali dan bisa dengan mudah menjadi juara 3 kali di awal tahun depan. Ini adalah momen terbaiknya. Mark akan menghadapinya di garasi yang sama. Kami tahu Mark tidak dalam kondisi terbaiknya. Ini mungkin bukan kesimpulan yang sudah pasti seperti yang dipikirkan banyak orang. Hodgson juga menyoroti mentalitas Bagnaia. Pecco terjatuh pada lap terakhir sprint di Barcelona. Keesokan harinya, ia memimpin di tikungan yang sama di mana ia terjatuh. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk melakukan hal itu, kepercayaan diri yang tak tergoyahkan dan keyakinan pada diri sendiri sangat mengesankan. Itu adalah tanda seorang juara sejati, tutupnya. Sudah lebih dari 1000 hari sejak Marc Marquez terakhir kali memenangkan balapan MotoGP. Akankah rekor tersebut akan berakhir di Grand Prix Aragon 2024? Juara dunia 8 kali ini telah mengalami beberapa tahun yang sulit bersama Honda yang menyebabkan hasil yang kurang memuaskan. Perpindahannya ke Ducati yang dikelola Gresini tahun ini membuatnya naik podium 9 kali di seluruh balapan sprint dan Grand Prix. Dengan kemenangan pertama sejak GP Emilia-Romagna pada 2021 hampir saja terjadi dalam beberapa kesempatan.
MotoGP kembali ke Aragon untuk pertama kalinya sejak 2022 dan kelintasan yang telah membuat Marquez meraih banyak kesuksesan dengan pebalap Spanyol itu menang 6 kali dalam kariernya. Dalam episode terbaru Crash MotoGP Podcast, jurnalis kami bertanya apakah Aragon adalah trek di mana Marquez akhirnya bisa mematahkan kebuntuannya. Saya pikir bagi saya hal besar yang harus diperhatikan akhir pekan ini adalah Marc, kata jurnalis MotoGP Lewis Duncan. Sirkuit ini adalah sirkuit dengan banyak tikungan kiri. Ia selalu tampil sangat baik di Aragon. Saya pikir beberapa minggu ke depan ini benar-benar merupakan kesempatan terbaik bagi Marc untuk memenangkan Grand Prix tahun ini. Kami memiliki Aragon di mana dia selalu kuat dan itu benar-benar sesuai dengan gayanya. Dan dengan libur 1 tahun dan permukaan baru, Ducati yang baru berusia setahun mungkin akan sedikit lebih cepat daripada motor pabrikan karena motor ini sedikit lebih terbiasa. Saya mengharapkan hal-hal besar dari Marc akhir pekan ini dan jika itu tidak terjadi, saya akan sangat kecewa karena saya pikir ini adalah salah satu dari beberapa peluang yang sangat besar dalam beberapa minggu mendatang. Ducati telah menjadi motor yang harus dikalahkan di Aragon selama beberapa tahun terakhir dengan Marquez kalah dari Francesco Bagnaia dalam duel di tahun 2022. Ducati sangat menyukai sirkuit ini dalam beberapa kunjungan terakhir yang kami lakukan. Bastianini menang terakhir kali pada tahun 22 dan Pecco mengalahkan Marc pada tahun 21. Tambah Jordan Morland, manajer media sosial di Crash.net. Marc memiliki mesin yang hebat di bawahnya sekarang dan dia telah menang di sini 6 kali di semua kelas. Dan tentu saja dia juga memiliki nama tikungan yang diambil dari namanya di sirkuit ini. Jadi bukan untuk memberi tekanan pada Marc Marquez, saya rasa dia tidak butuh tekanan dari kami, tapi sepertinya ini adalah kesempatan untuk bertarung dengan Bagnaia misalnya. Sebuah teori telah dikemukakan bahwa Marc Marquez mungkin sudah memprioritaskan tahun 2025. Pembalap Gresini ini telah mendapat lampu hijau untuk masuk ke tim pabrikan resmi Ducati musim depan, yang berarti ia akan meninggalkan motor berusia 1 tahun dan beralih ke versi terbaru. Dengan mesin yang setara dengan bintang pabrikan saat ini, Pecco Bagnaia, Marquez dapat membawa pertarungan mereka ke tingkat baru. Namun tahun ini setelah 11 putaran, Marquez belum memenangkan sprint atau Grand Prix. Ia tertinggal 83 poin dari pemuncak klasemen Bagnaia. Dia menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mengalihkan tekanan dan ekspektasi, kata Alex Lowes kepada TNT Sport di Austria akhir pekan lalu. Itu Marquez. Tentunya dia hanya ingin mengalahkan mereka. Sikap itu sudah ada di awal musim. Saya merasa dia memaksakan diri karena dia membuat kesalahan dalam sesi latihan.
Dia mungkin berpikir target nomor satunya tahun ini adalah mendapatkan motor pabrikan. Sekarang dia akan mengurus dirinya sendiri, muncul tahun depan dan mengalahkan semua orang. Anda tidak akan terkejut. Dia memang punya karakter dan bakat seperti itu. Namun, Marquez telah diperingatkan bahwa mengenakan warna merah pada tahun 2025 dan menaiki motor terbaru Ducati bukanlah jaminan kemenangan. Ia akan bergabung dengan Bagnaia yang saat ini tengah dalam performa terbaiknya setelah memenangi kedua balapan akhir pekan lalu di Red Bull Ring. Cara Pecco menanjak dia adalah juara dunia 2 kali dan dapat dengan mudah menjadi juara 3 kali pada awal tahun depan di puncak kariernya, kata Neil Hodgson. Mark akan berhadapan langsung dengannya di garasi yang sama. Kami tahu Mark tidak dalam kondisi prima. Ini mungkin bukan kesimpulan pasti yang dipikirkan banyak dari kita. Lowes menambahkan, dia tak kenal lelah. Setelah melakukan kesalahan, dia bangkit kembali dan maju ke depan. Jika Mark terus melakukan kesalahan sendiri di Jerman, Silverstone, Anda tidak bisa memberikan terlalu banyak kepada Pecco. Anda tahu Valentino akan selalu berada di atas Pecco. Hodgson menunjukkan momen krusial yang membuktikan semangat kompetitif Bagnaia tahun ini. Pecco mengalami kecelakaan di putaran terakhir sprint di Barcelona, ungkapnya. Keesokan harinya dia memimpin di tikungan yang sama tempat dia mengalami kecelakaan. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk melakukan itu, keyakinan diri dan rasa percaya diri yang tak kenal lelah. Itu sangat mengesankan, itu adalah tanda seorang juara sejati. MotoGP kembali akhir pekan depan di Aragon, di mana Marquez akan kembali berjuang untuk meraih kemenangan perdananya di atas Ducati. Seperti kita ketahui bahwa Marc Marquez sudah terkonfirmasi meraih kontrak Factory Ducati untuk 2 tahun mulai musim 2025 yang akan membuatnya mengarungi 2 tahun terakhir era MotoGP 1000 cc dengan tim pabrikan Ducati. Dan menurut Motor Passion, Marc Marquez akan memiliki kesempatan icip-icip menguji versi pertama Desmosedici GP25 pada uji coba Misano yang dijadwalkan pada tanggal 9 September 2024 nanti. Uji coba ini secara tradisional merupakan titik awal untuk persiapan musim berikutnya dan dapat menawarkan kepada juara dunia 8 kali itu kontak pertama yang penting dengan tunggangannya di masa mendatang. Kesempatan ini bukan hanya berpotensi menjadi ajang unjuk kemajuan teknis, tetapi juga demonstrasi strategis dari pihak Ducati yang ingin melihat Marc Marquez memberikan feedback sekaligus menaklukkan keganasan mesin V4 Desmosedici dengan baik sebelum musim depan. Kontak pertama ini tidak hanya akan memungkinkan Marquez beradaptasi dengan motornya, tetapi juga memberikan indikasi dan masukan-masukan pertama kepada para insinyur pabrikan Ducati untuk menyempurnakan mesinnya guna uji coba selanjutnya di Valencia Test 2024 sebelum memulai musim 2025 di tes Sepang dan Buriram.
Awalnya banyak yang memperkirakan bahwa kontak pertama Mark dengan GP25 di Misano bisa berpeluang tertunda karena masalah klausul kontrak sponsor Marc Marquez seperti Red Bull yang secara umum baru akan berakhir di 31 Desember 2024 akan berbenturan dengan eksistensi Monster Energy di Ducati Lenovo.